Gue pengen banget bikin aquascape dan gue jadi teman-teman dari Aqua Air Indonesia. Positif mau air gue bunting. Nah kita cek lokasi dulu nih ya. Kalau dari itu berarti lebih besar lagi ya. Jujur bro, yang nge-DM gue pengen bikin aquascape gue banyak. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya kita yang berjodoh. Itu bener nggak percaya nih bang. Kenapa lu kaget kenapa? Nggak percaya aja bang, gue pikir Denny Jaguar kali ya. Oke, ketemu lagi hari ini. Kamuarium udah kelar, tapi sepertinya hasrat gue tuh semakin menggila ke aquascape. Gue pengen banget bikin aquascape dan gue makin kesini kayaknya kalau ini gue rombak jadi aquascape kurang seret. Karena di sini gue juga seneng ngeliat ikan-ikan. Jadi nanti akan ada aquascape satu lagi gue akan buat spotnya di mana. Ini akan jadi spot aquascape gue dan hari ini gue kedatangan orang-orang keren yang jago banget bikin aquascape. Ini teman-teman dari Aqua Air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman dari Aqua Air Indonesia. Rizwandi. Wah, Gigi Bahtiar. Kita baru pertama ketemu ya, Gigi Bahtiar. Dino. Wah. Ini kameramen lu jangan kelihatan di channel lo. Tapi gede apa nama lo bro? Salam kenal. Said bang. Said, wah. Gue udah lihat channel lo bro, keren bro. Pim My Tank. Iya bang. Wah, oke ya. Jadi gue tuh awalnya bikin akuarium. Nah, makin kesini ternyata keinginan gue lebih ke aquascape bro. Gue pengen ke aquascape, pengen bikin sesuatu kayaknya seru nih. Kalau ada pohon. Kalau aquascape tuh airnya tuh tawar apa laut sih? Air tawar bang. Oh tawar. Oke. Oh sama laut itu beda ya, beda lagi. Beda. Kalau tawar itu kan jadi dia bisa macam-macam desainnya bang. Oke. Kalau air laut kan lebih ke terumbu karang gitu ya. Jadi kalau di air tawar itu tuh bisa bikin kayak lukisan. Oh. Kayak gitu. Sip. Nih, gue pengen banget bikin. Dan sekarang hari pertama ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang konsep ya. Ya. Oke, siap. Enakan ngobrol di sana bro. Ya. Ngobrol di sini gue mau ngasih lihat lu juga. Gue ada satu spot yang keren banget. Ini adalah spot TV di ruang utama gue. Dan itu akan gue korbanin buat aquascape. Nah, nih gue mau ngasih tahu ini dulu nih bro. Ini adalah kamuarium gue. Tadinya tuh gue kepikiran pengen bikin, kayaknya di ruang tengah bagus nih ada akuarium jadi bisa ngeliat-ngeliat ikan. Awalnya konsepnya predator arwana sendiri, tapi arwananya waktu itu kemarin gue dapet tidak terlalu besar, sedangkan tempatnya besar. Bini gue bawel, Pih masa ikannya cuma satu? Mami pengen yang warna-warni apa? Ada apa segala macem. Malum, baru punya bro. Udah akhirnya milih, jadilah seperti ini. Nah terus gue mikir pengen bikin aquascape biar lebih seru, dilihatnya lebih enak. Kalau di sini, sayang biarin aja. Jadi nanti ini akan jadi arwana satu, gue akan ganti ikannya sama satu arwana, tapi yang agak besar jadi seimbang sama tanknya. Nah, gue pengen bikin aquascape di sini tuh. Iya, jadi bener-bener di tengah ruangan. Jadi guys, gue sebelum ketemu gue udah lihat channel-channel mereka, video-videonya. Gue suka banget yang item Pim My Tank. Itu kalian harus nonton, subscribe juga. Kenapa keren? Karena buat orang-orang yang punya tank, kadang nggak keurus, dia bingung mau diapain, nggak tahu. Mereka datang ngerapihin, dibikin baru. Wih gila, keren. Mantap video lu keren bro. Kaget gue bang, masuk kamera gitu. Sengaja biar sekalian ngobrol. Oke, nah. Jadi bang, apa sih pertama yang harus kita perhatikan kalau gue pengen bikin aquascape? Jadi kalau gue biasa survei 3 bang. Satu adalah lokasi dia. Jadi lokasi itu aquascape itu mesti disukai dengan view dari ruangan juga. Ya tadi ya lampu semua, sama mesti pas juga temanya dengan tema dari ruangan. Oke. Gitu. Yang kedua tadi air juga. Jadi kalau air lo misalkan agak susah, ya mau nggak mau juga temanya itu terbatas. Tapi juga bisa diakali dengan cara lain, gitu. Misalkan dengan cara mesin RO atau nggak air galon. Ketiga, yang disurvei adalah karakter lu bang. Itu dia, setuju gue. Setuju. Nah, jadi gambaran gue gini bro, aquascape adalah gambaran pribadi. Betul. Gambaran pribadi di mana di situ bisa memperlihatkan karakter gue tuh seperti apa sih tergambar di situ ya. Betul bang. Itu keren. Karena kalau lu bikin apa yang gua mau bang, lu pasti bosan nanti. 3 bulan, 4 bulan lu bilang Rizky bang, Riz,
gue nggak ngasih gitu kan. Dari situ bikin ulang lagi. Ulang lagi. Tapi kalau lu yang ini pas gua banget nih, itu biasanya lebih lama sih, Bang. Setahun 2 tahun. Siap. Gitu. Tapi kalau tadi kan kalau lu nih gua kurang serat gini ya agak-agak cepat diganti. Benar. Oh itu jadi berarti kita juga bisa ganti ya? Bisa, Bang. Tapi capek gua tadi. Benar. Paling kalau berdasarkan waktu misalnya setahun, udah ganti model baru nih. Gitu. Iya, kayak gitu. Nah, air gue, jujur, di sini tuh airnya kurang bagus karena gue sendiri buat minum apa-apa gue beli, bahkan ini pun gue buat ini gue pakai air mineral tuh. Gue pakai air galon yang karena di sini tuh kenapa ya mungkin udah dulu katanya bekas rawa apa segala macem. Jadi kualitas airnya sih kurang bagus. Apa mau lu cek dulu? Betul. Jadi ya itu memang mesti Pastiin aja dulu. Pastiin dulu. Nanti Dino akan ngecek. Jadi Dino ini kalau di tim gue ini bagian saintisnya, Bang. Oke. Dia plantingnya dia. Nanti kalau ini Bang senimannya, Bang. Dia kayu sama batu. Walaupun mukanya nggak nyeni, Bang. Seniman. Enggak malah kelihatan di antara lu bertiga paling artistik muka dia. Sayang orang kalau lukisan mahal lu, Bro. Tapi paling banyak diminatin kayaknya. Bahtiar Gigi. Oke, sekarang ngapain yang pertama kita cek air? Cari keran dulu, Bang, ya tempat Boleh, lo siap. ambil air. Sini Yang nih. paling dekat di mana, Bang? Situ tempat wudhu tuh. Berarti yang paling dekat ini, Bang, ya. Ini paling dekat ya. Ini Yang paling ada dekat situ ini. juga tuh. Itu WC itu. Oh, tempat wudhu. Sini juga sama aja sih. Sama itu. Berarti gua tuang sini kan? Ya. Tuang sini aja, Bang. Oh, langsung situ. Tuh, Wah, kurang bisa terus ya. itu yang gue bilang. Makanya gue tuh buat keperluan apa-apa positif, air gue bunting. Gigi tanggung jawab, Gigi. Ente tinggal di mana, Ki? Di Depok, Bang. Ente semua Depok ya? Depok semua, kecuali dia nih. Lu di mana, Dep? Di Cimanggis, Depok juga gua. Cibubur lo. Oh, nyokap gue di Cimanggis. Dulu sebelum kesini gue di Cimanggis. Gue sensi dulu, Bang, pas kuliah. Oh, Di Kemuning belakang. Waduh. Iya, bener nggak waduh. Berapa dia punya PH? pH-nya dia 7,6. 7,6. 7,2, 7,6. Terus GH-nya gede banget. 8. oke. Tapi kualitas airnya sih ininya bagus sih. Maksudnya nggak ada Oh, aman ya? pengotornya itu nggak ada. Oh. Ini bagus buat ikan nih. Oh gitu? Air buat ikan ini bagus. Taruh di situ juga nggak ada masalah. Oh, gue malah tadinya khawatir loh. Enggak ada apa-apa. Cuma itu tadi, apa namanya? Maksud gue kalau dalam bentuk segini aja dia nggak bening, apalagi dalam bentuk banyak itu. Kan ada filter. Oh Itu iya. doang. Masalahnya cuma di filter aja. Cuma untuk tanaman air, kita harus ngakalin di airnya sih, di airnya. Karena nggak bagus buat tanaman, karena KH-nya tinggi sih, 16 degree. Oh, KH tinggi, itu menandakan apa? GH-nya tinggi, 16 degree, KH-nya 10 Oke, 10 degree. Nggak banyak sih pilihannya. Nggak banyak pilihan tanamannya doang. Oh, Kalau gitu. kalau dibikin bisa, tapi kalau untuk apa namanya? Macam-macam Macam-macam tanamannya nggak butuh banyak pilihan. nggak begitu banyak pilihan. Nah, optionnya yang aman apa? Pakai air mineral? Itu belum filtrasi itu, aja oh, sih. filtrasi. Kita tinggal pasang di bawah apa namanya? Di bawah sistem Di kabinetnya bawah. di bawah. Nggak akan ada masalah apa-apa. Oh, jadi gue tetap bisa pakai air ini? Bisa pakai air ini. Jadi lu nggak usah beli lagi, Bang. Wah, gokil. Ini baru sesuatu dicari jalan keluarnya. Harus gitu. Gokil. Kalau enggak Oh, kan berarti ini ngaruh bro kualitas air untuk menentukan tanaman apa yang bisa masuk, yang bisa Ya, hidup. ya. Karena kan lu bakal bete kalau misalnya tanaman lu mati, Bener. lu ngeliat nggak bagus, tanamannya kondisinya nggak maksimal, ya pasti bete juga gitu kan. Iya, pasti. Nah itu dia. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi air lu, tanam dengan tanaman yang cocok, wah jadi keren dah. Oh, mantap. Berarti maksudnya air tetap bisa pakai ini, tinggal lo kita akalin di Tinggal filter ya? nanti pas gua ambil tanamannya mesti sesuai dengan air ini aja, Bang. Iya. Nah, ini tanaman ini, air ini tanaman apa aja yang bisa masuk? Moss masih bisa bagus. Lumut-lumutan yang bisa dipasang di Nah, apa namanya itu itu, suka tuh. itu masih bisa bagus. Yang kayak di batu, di kayu. Nah, Batu di kayu itu masih bagus. Cuma ada beberapa tanaman background stem yang warna agak merah itu susah jadi Oh, merah. nggak bisa? Ya susah merahnya. Oh, So jadi kita paling kita ngakalin dia dengan tanaman yang memang merah. Ya, itu doang. Nggak maksimalnya di warna gitu. Tone Siap. colornya si tanaman aja. Oh, tapi yang hijau-hijau sih aman? Hijau aman. Oh. Fern dan kawan-kawannya masih aman. Siap. Kita ngomongin konsep. Oke.
Gokil bro, ini pertemuan pertama gue sama Aquair. Jadi gue pengen banget kalian tahu rangkaian pembuatan aquascape di rumah gue ya. Dari awal akhir yang mereka kaget, gue udah kenal semua nama-namanya. Nah, kita cek lokasi dulu nih ya. Lo rencananya mau pakai tetap ini apa di mana kabinetnya? Jadi aquascape itu juga dia mesti kayu solid bang. Iya, makanya kalau ini sih kayu ini kan maksudnya gue takutnya Nah, kan. walaupun dia multiple ya tetap kuat. Cuma karena dia isinya ada batu, ada kayu gitu ya, full air juga memang cukup berat juga sih. Nah itu dia maksud gue bro, takutnya nggak kuat. Dan juga ini sih bang, kalau gue lihat Tabut kesini dong ke lantai 2 kalau tahu. sama ini bang, lo lebar lo ini sempit, sempit, jadi nggak maksimal buat settingan. Oh, Jadi berarti mesti nama- ganti, Oh, oke. mesti dari kita nanti. Gitu. Siap. Oh berarti ini akan lebih maju ya? Iya, jadi gini kalau nyeting dengan kondisi lebar begini, terus juga dia tuh terlalu lebarnya tipis gitu ya, rendah kayak begini, Terus? agak ini sih bang, nanti nggak kurang maksimal settingannya. Gitu. Jadi ini minimal kalau yang ukuran saya gini nih 50-60-an lah lebarnya. Lebarnya. Ini kalau gue lihat sih sekitar 40-an nih. Pilih Iya, gua iya. nih, belum di. Iya yang terserah gimana baiknya aja bro. Iya. Coba bagi untuk lebar gitu ya, kalau lebar deh. Bahtiar Gigi. Lah dulu band, anak band Gigi. Gue bukan anak band bang, Tapi anak udah beda lah ya. Pas 9 ya? 9. Iya. Jadi kalau untuk ukuran segini ini 50-60 sih. Ini 2 meter bang ya masalah. Lebih. coba iya kan kemarin gua kasih ukurannya bro. 2 meter 40. 240. Ini bro. Nah, apa tukeran ya ini ke situ? Itu akan lebih gokil sih spotnya. Maksudnya kelihatan, tapi kan makin deket lo ke matahari maksud gua. Iya. Memang di sini sih bang. Spot Lebih aman sini ya? Aman sini. Aman sini. Oh ya udah. Paling nanti tinggal panjangnya sih jangan terlalu panjang 240 sih bang, dibikin 2 meter aja. Nggak masalah. Tapi lebarnya itu dibikin 60. Gak masalah bro. Iya, dibikin 60. Oh tapi berarti nyiasatin. Oh tapi ini masih dapat ya inian mataharinya ya? Dapat. Makanya tadi paling saran gue sih kalau agak siang lu tutup dulu bang. Agak siangan nanti pas sudah mulai sore belum buka lagi silakan lah. Oh gitu ngaruh ya baru tahu juga. Iya, Oh soalnya- itu akan menghidupkan apa? Nanti selain itu overlight bang. Overlight itu artinya ketika kelebihan cahaya nanti dia timbul alga. Alga tuh Alga itu kayak kalau lihat kemarin di situ yang jamu-jamu gitu loh. Ada sesuatu yang kayak enak coklat, hijau, lumut Yang nempel di kaca. nempel di kaca mau di bawah. Kayak gitu. Nah itu ganggu banget mata sih kalau di aquascape. ini kemarin sempat ada juga di dalam ini, tapi di lab. Iya, karena itu pasti ada bang. Karena dalam sebuah ekosistem itu di baru-baru kayak gini nih biasanya ada sih. Karena dia belum stabil itu airnya. Kemarin ada potong banget banyak Iya. di lab sama. Biasanya sih sebulan bang, ya sebulan itu pasti tuh alga itu nyerang gitu ya. Karena memang secara sistem dia belum stabil. Filter juga belum jadi pasti banyak amonia, banyak alga juga. Gitu. Oh, ntar kalau udah lebih dari waktu itu udah normal gitu. Biasanya udah sebulan tuh dia udah mature. Nah, itu mature tuh maksudnya filter tuh udah bagus, ada bakteri-bakteri baiknya. Jadi mereka semua langsung hilang itu sih nanti. Kalau segini sih oke sih bening ya bersih ya. Ini bening. Kemarin gue liat di YouTube lu masih parah banget soalnya. Ini baru-baru banget. Iya. Sebulan sih bang kayak gitu bang. Saya sebulan. Sama tema nih bang, tema gitu ya. Kalau gue lihat dari dulu sih, iya. Coba menurut lu yang cocok buat gua apa? Dari lu dulu gua mau denger. Iya. Karakter lu sih kalau mood gua bang, nggak dia tipenya kalau mood gua sanguinis gitu ya. Tapi sebenarnya sanguinis dia itu dia ngumpetin sisi pragmatisnya dia. Terus mulai kalem. Nih bang. dia anak psikologi nih. Gitu. Baca bang, Bener baca. kan? Anak psikologi. Bongkar. Terus sanguinis itu maksudnya gimana bro? Jadi Keren ini ya keren. karena lu adalah seorang komedian, jadi tuh memang tipe-tipe yang lucu kayak dia gitu kan, komedian lucu. Sanguinis itu orangnya ceria. Oke. Tapi sebenarnya lu orangnya kalem gitu ya, orang yang sebenarnya seimbang hidupnya gitu. Tapi kadang-kadang ya suka hal-hal aneh juga gitu. Nah makanya tema yang pas tadi gue bilang, gue suka forest itu emang lu banget sebenarnya. Karena lu suka yang balance, seimbang. Tapi lu juga suka sesuatu yang agak-agak sedikit aneh juga, tapi nggak banyak. Iya. Gitu nanti paling konsepnya adalah forest yang balancing gitu ya, sama nanti ada satu spot yang memang lu kayak ada kontemplasi ke sana. Gitu jadi kayak ada jalur pendakian path gitu loh bang, jalan. Wah itu gitu gua dia. pengen banget Kayak gitu. gokil.
Bener-bener bro, gue tuh persis banget yang lo bilangin. Gue pengen ada kayak jalur, Iya. seret mungkin. Lama-lama menghilang deh kan. Iya. Mungkin lo bisa taruh ujungnya itu kayak lingkaran, apa pohon gini, ada jalur, terus air terjun oke juga sih bro di salah Lo satu pengen sudutnya. pengen apa juga? Pengen sih. Sebenarnya gini bang, kalau di aquascape itu air terjun itu paling populer. Paling populer, orang suka semua. Tapi masalahnya gitu ya, kecenderungannya dianggap sebagai newbie banget bang. Oh gitu. Iya, tapi sebenarnya kan yang namanya art itu kan selera ya. Iya. Mau dibilang lu pemula kayak newbie kayak gitu kan, yang penting lu suka. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau lu mau pengen waterfall itu tuh lebih keren lagi. Gue yakin sih juga orang-orang yang suka aquascape itu majority dari waterfall bang. Air Iya. terjun gitu sih. Karena menurut gue itu artistik banget dan itu mereka kan bergerak. Iya. Bergerak, jadi menjadi salah satu daya tarik di poin aquascape yang gue punya yang lumayan Oke, gede iya, ini. iya. Jadi ada satu point of interestnya, oh ada pasti anak gue, istri gue. Karena kan gue berpikir ini akan dinikmati oleh semua orang nih. Gue yakin titik waterfall itu akan jadi favorit dari orang-orang yang datang ngeliat. Oke. Terus gue pengen juga ada batu entah satu atau beberapa di antara banyak itu gitu. Oke. Lu suka landscape yang dari dekat atau dari jauh bang? Agak beda soalnya. Kayak lu ngeliat ini Bang, foto-foto di China itu kan ada tuh yang gunung-gunung tinggi, terus Iya. ada pohon kecil gitu ya. Atau lu suka, memang lu mau kelihatan langsung dekat sama alam gitu bang. Kan nanti beda, kalau lu nya suka yang dari jauh gitu ya, nanti gua akan bikin kecil-kecil pohon-pohonnya. Oke. Kalau lu pengen dapat feel yang lebih dekat, nanti pohon bakal lebih besar. Gitu sih. Dengan tank 2 meter ini sebenarnya bisa Enak explore bisa ya? enak banget. Gitu. Itu bakal keren banget sih, apalagi waterfall ya. Gue pernah bikin waterfall 2 tingkat. Oke. Buat layang 2D tanknya 1,5 meter. Jadi 1, 2 gitu ya. Itu jarang dulu, Jatuhnya 2 kali. zaman dulu itu jarang kayak gitu bang. Oke. Gitu. Jadi waktu itu dia bikin, gue mau bikin yang aneh gitu ya. Udah gue bikinnya waterfall 2 tingkat. Gitu. Jadi udah jatuh, ada lagi jatuhnya lagi. Nah gue tuh pengen waterfallnya batu bro dinding-dindingnya. Ya oke, Ini berarti kan lebih tebing ya. keren, iya. Tebing berarti ya. Tebing ya. Oke. Lebih ke batu-batu. Terus gue juga suka suasana yang lu bilang tadi kayak hutan, hijau. Nah yang kayak gini sebenarnya ini bang, tugasnya kita nih sebenarnya nangkap yang lo mau tadi kan lo kayaknya udah banyak imajinasi nih. Gue nggak tahu kan, apa gue punya imajinasi? Ada gue bikin apa sih? Karena Iya kan- sih, tadi sih yang gue dengar dari lo oke sih. Memang itu yang gue mau gitu. Berarti ada pet langsung ke focal point ke depth yang paling jauh. Satu, yang kedua itu ada waterfall juga sebagai point of interest juga gitu ya. Sama tebing-tebing nanti, ya tebing-tebing yang mungkin dibikin lebih terjal supaya agak-agak ekstended gitu bang. Yang kedua, Setuju. wah kayak agak bikin unik lah ya, kayak semacam tebing yang menjorok gitu loh, kayak gitu ya. Keren. Dan yang tadi gue bilang gue pengen ada batu keras menggambarkan gue tuh Oke. batu itu memberikan gambaran. Jadi dari sebuah keindahan ini kadang kita perlu tegas bro jadi orang. Gitu. Dari semua keindahan kita perlu ada Padahal dia nggak tegas sebenarnya. kita perlu ada sesuatu ini loh, kerja keras Oke. semua Setuju, Bang. Setuju. komitmen Iya, iya, setuju. cara kita membuat keputusan harus terlihat di situ. Siap. Oke. Itu aja sih. Nanti paling ini bang, kalau proyek ini kan gue biasanya memang step pertama gue survei, kedua gue nyiapin dulu bahan gitu ya, bikin Siap. kabinet, tank juga, kemudian nanti habis itu gue bikin hardscape dulu bang, hardscape dulu sampai lo oke gitu ya, terus nanti ada filtrasi dulu seminggu, baru planting. Planting itu berarti pembuatan. Kalau hardscaping itu yang pembuatan ini Oh, bang, pembuatan harus kayak gitu. kayak kerangka-kerangkanya dulu. Iya, yang lo masukin apa segala macam. Batu, kayu, kayu. Habis itu susunannya. baru minggu depan gua kasih air dulu, filtrasi seminggu, kosong dulu, nggak ada apa-apanya, supaya bakteri itu measure dulu. Habis itu baru masuk tanaman. Nah, biasanya berapa lama bro untuk proyekan yang sekarang lo laksanakan? Kalau tank 2 meter ini biasanya gua paling cepat tuh 2 minggu. Gitu ya. Oh, lumayan Paling juga. cepat 2 minggu karena memang kan lumayan effort juga sih. Iya. Satu gua mesti mesin dulu agak lama juga seminggu. Pas gua masuk ke sini 2 minggu setelah itu. Jadi hari pertama hari kedua hardscaping gua tinggal filtrasi, baru next weeknya gua akan planting. Habis itu baru finishing di rapiin. Oke, Din, menurut lo
buat gue yang keren apa masukan dari lo? Kan masing-masing pakar beda-beda nih angle-nya nih. Gue udah dengar dari dia. Sekarang gue mau dengar dari lo, dari pengalaman lo, apa yang mau lo taruh di tank gue yang keren menurut lo? Pertama, gue tau lu nggak suka repot bang. Iya. Pertama itu kalau yang gue lihat ini ya. Siap. Pertama lu nggak tersuka terlalu repot. Enggak. Kedua, gue ngeliatnya dari kondisi air lu. Gue ngeliat kondisi sekitar. Gue lebih suka sih lu main ke natural, natural dengan ada fish. Ada ikan di dalam ya? Ikan Oh, yang keren. ikan yang jadi focal pointnya sebenarnya. Jadi kayak Oke. misalnya ikan-ikan diskus model kayak gini. Oh ini di sesi ini masih bisa masuk juga? Masuk bisa masuk ke oke. basket. Jadi Kayak ikan-ikan gepi yang kecil tapi bagus warnanya tuh ada juga kan? Boleh paling keren. itu juga keren itu. Itu bener. Gue Jadi juga. biasanya sih kalau kondisi kayak gini dengan air lu yang bagus buat ikan, gue lebih fokusnya ke ikan. Oke. Ya kalau gue sih fokus ke ikan dengan habitat ikannya natural, gampang mudah dirawat, dengan kondisi yang banyak cahaya kayak gini juga nggak terlalu banyak masalah. Lebih aman sih. Lebih aman. Oke, nah gini, makanan untuk ikannya berarti kayak pelet biasa gitu bro? Apa itu nggak ngeganggu ekosistem yang bikin keruh? Sebenarnya tuh ganggu bang, tapi kan kita ada filter ya. Sebenarnya kan kalau di namanya tuh metode cycle. Istilahnya. Jadi kan tuh pas dia makan keluar feses jadi amonia. Nanti ada biologinya di sini bang. Nanti dibikin jadi namanya nitrat gitu. Buat Nanti matiin jadi- itunya? Iya, nggak mati Netralin? yang mengelola jadi molekul yang lain. Nah karena gue di sini aja gue agak PR nih. Di saat gue ngasih makan bla 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 waktu itu awal-awal nggak lama agak keruh, Iya, alga gitu. agak keruh. Karena kan ini makanannya cacing udang beku, dia makanannya pelet yang gue tabur. Nah paling gue nyiasat ini kalau mau ngasih makan mesin gue matiin, kipas gue matiin, makan, udah kelar makan semua, baru semua nyala lagi, baru kesedot bersih ke sono. Gitu sih selama ini di sini tuh. Kalau saran gue buat tank ini sehari-sehari. Jadi Maksudnya? maksudnya kalau misalnya hari ini kita kasih makan diskusnya aja. Oke. Besoknya kita kasih makan kokinya aja. Besok yang lainnya pakai pelet-pelet kayak gini. Lalu gimana suruh milihnya kan makanan mereka sama bro. Apa gue bisa bilang, koi jangan makan ya. Koi ini buat diskus, nggak bisa bro. Namanya gue kasih mah. Diskus kan pakai makan cacing deh. Oh, Dia makan cacing. cacing. Nggak cacing juga. Dia dia. makan cacing. Cacing juga dia. Terus Gue kalau waktu gue beli, waktu gue nanya, gue dikasih makanannya ginian bro. nah ini dia Oh juga berarti Bang. diskus tuh cacing Dia makanannya. bisa makan Malah cacing. suka banget cacing. Dia lebih suka cacing. Cacing Kalau kalau gini ya. kalau koki kan dia pelet tuh. Koki Itu dan cacing apa sih? Belinya di mana sih? cacing sutra. Oh yang merah-merah itu Iya, ya? merah-merah itu Cacing cacing gigi beku. sering nyari kali bang. Di Gua sawah mau dia sering dong. nyali. Gi, lu ambil sekali. Gue bukan tukang cacing bang, Apa? tukang ular. Tadi lu cacingnya berarti yang gue jatuh segepok gini. Taruh dia hidup gede-gede gitu. Iya. Ntar dia masuk makannya. Nanti dia makan Iya, sendiri. makanya itu. Kalau yang beku Pesan aja dia bang. pelet itu kurang ini, gue bilang kalah mulu sama yang Kurang suka lain. dia. Dia kurang suka. Pertama dia kurang suka dan gue yakin ini dari kalau lihat dari warnanya udah dia makan cacing bukan makan pelet dah. Kalau lihat dari warnanya ya. Warnanya keren-keren kan? Keren warnanya. Gokil kan? Keren warnanya. Ini udah mulai nggak stres sih. Cuma ada beberapa ikan yang masih stres. Yang mana tuh lu taunya dari mana? Yang biru warnanya biru. Oh warnanya iya, rada hitam. warnanya Rada hitam, nggak keluar ya Nggak keluar. benar-benar. Dia agak stres. Mungkin karena mereka kecil sendiri kali ya. Jadi agak. Nah itu juga tuh, gue mesti barang yang sama bang. Ya ukurannya jangan beda. Tapi dia dibully bang. Nih ya, nah ini gue beli 5 nih, yang kayak gini. Ah, iya. Tinggal 1, 4 mati. Balon. Diajar sama yang ini. Jadi ada luka dikit dimakan, gitu ya? Ya. Pertama biasanya kayak gitu tuh rawan kutu sih kan kayak gini. Kan koki ini rawan kutu. Jadi biasanya dulu udah lemah duluan itu udah mulai ini. OTW mati ya? Dan nungging gitu. Nah gitu bro, oh diskus, oh berarti gue belinya kalau di online tuh apa nih, cacing apa ya? Cacing beku aja. beku aja. Cacing beku. Cacing beku. Itu aja. Ada yang disimpan di kulkas masukin satu blok 1 hari udah. 1 blok Cacing sehari. beku berarti dia udah nggak hidup gitu dong bro? Ya, kayak itu, Udah, kayak tapi udah memang dia udah pasti Suka juga. Oh masih dimakan tapi masih tidak? dimakan karena kayaknya sih dari rawatannya memang cacing beku dia. Waktu gua nanya di tempat beli makanannya apa ini bang? Ada yang saset gitu, 2 biji gua beli. Sekarang masih ada sisa 1. Pantesan dia kalah sama yang lain, kalau yang lain makan puk. Dia di gua bilang kagak makan Dia gitu. emang ikan temanja dia bang, temanja. Kalau kayak gini dia agak ngau makan, tapi kalau lagi lapar banget gitu. Kalau cacing dia suka banget.
Oke, berarti ikan yang rencana lo mau masukin apa aja Din? Kecil-kecil. Diskus, gepi-gepi gitu ya yang warna-warna. Ya, tergantung desain sih nanti. Kalau misalnya kesepakatan desain yang natural, Desain dulu bang, jadi Oke. desain dulu, baru nanti ikannya. Ikannya. Karena kalau lu pakai waterfall, forest, Terus ikannya jungle, diskus. ikannya diskus, Oh, nanti orang ganggu. bingung. Oh. Jadi nih jagoannya mana nih, aquascape apa ikannya? Benar, setuju gue juga nggak mau misalnya detail gue milih karakternya yang jauh, ikan gue gede-gede. Nah, itu udah dua konsep yang beda menurut gue. Jadi ngeganggu, kalaupun gue mau pakai yang jauh, gue akan pakai ikan-ikan kecil. Yang schooling bang, Oh. schooling. Jadi ikan yang Sekolah, Bang. bareng-bareng, ikan sekolahan. Benar. Gitu. Jadi dia kayak di air laut itu bang, ter gitu. Keren. Itu ada ya? Ada red nose. Oke. Red nose yang buntutnya bercabang gini? Iya, Kan dua, mulutnya merah. warnanya merah. Oh, warnanya perak, mulutnya ya warna merah gitu. Warna merah. oke. Cakep deh tuh. Kemarin gua naruh di sini bro, 20 biji yang ikannya merah segede gini, buntutnya dua. Dua itu. Mati satu-satu habis dimakanin dia. Gila sama pari ini nih, dimakanin satu-satu. Habis bener-bener habis. Ini kalau mungkin filternya harus bagus sih. Nah lu lihat filter gua deh. Coba kita lihat. Dia pakai sap. Ya. Ini amoniak ini dulu. Ada yang buat suhu itu juga ya bro? Iya, ini pemanas. Pemanas ya? Itu fungsinya buat apa sih? Buat panasin air ya, buat stabil ya? Buat Iya. air dia bang. Ini sebenarnya tropical fish bang. Dia Oke. suhunya itu 32, 30. Kalau suhunya dia di bawah 27 ya dia agak kurang sehat. Oh gitu. Lebih rentan penyakit sih. Nggak nyaman juga. Oh. Tapi emang perlu bro pakai suhu gitu ya? Ini kalau Kalau buat buat ikan bang. Tapi Oh. kalau di aquascape enggak. Malah kebalikannya dia mesti dingin. Oh buat ikan lebih nyaman kalau ada suhu gitu loh? Jadi kalau ikan sama aquascape itu beda konsep bang. Iya, iya. Kalau tanaman itu dia sukanya yang dingin-dingin gitu ya. Gigi, apa yang lo mau bikin di tank gue? Tadi Rizwandi gue udah denger, Dino udah denger. Kasih yang spesial buat gue, lu mau aku pengen taruh di ini bang biar keren. Gue pernah bikin tapi gue bikin lebih keren nah, gitu. Coba Tapi memang apalagi? gue seneng alam juga sih bang gitu. Oke. Kalau gue sih pengennya lu forest bang. Oke, cocok, gue juga seneng. Gue pengennya forest di tempat gue. Berarti lebih ke hijau-hijau gitu ya, pekat ya. Lebih hijau pekat. Itu jenis pohonnya apa? Biasanya buat apa nih? Buat pohon Tanamannya biasanya apa? namanya Oh, yang- apa hardscapingnya bang? Hardscapingnya? Pakai santigi berarti. paling santigi bang. Oh, santigi Kayunya itu? santigi. Nah. Santigi. Batunya paling pakai erlangga. Ya kan. Erlangga batunya. Jadi kalau forest kan pilihannya banyak banget, tapi karena tanggul nanti bakal besar gitu ya. Kalau kayu jenis rasa mala nggak bisa, agak kurang keren lah. Kalau si santigi yang secara karakter tuh bagus banget gitu ya. Karakternya kuat dia. Jadi ini emang nih kayu gitu, kayu kayak pohon hidup, pohon tua gitu. Tapi kalau dia rasa mala kurang dapet. Kecuali tanggul ukurannya cuma 60 cm baru keren dia. Nah, itu kan berarti misalnya ada kayu nih, kayu. Lu bisa taruhin biar jadi hijau gitu kan ya? Iya, iya, Bang. Itu pas planting bang, planting tuh pasti. Pas planting. Itu ditempel apa diapain sih bro? Biasanya ada juga yang diikat, ada juga yang buat tempel sama lem bang. Oh gitu. Tapi yang hijau-hijau itu hidup atau tidak sih? Apa sebagai pelapis aja? Itu hidup bang. Oh hidup juga? Itu hidup. harus digunting terus dia Iya, pulang. makanya kita trimming terus nantinya. Oh. Kayak rumput di depan dicucurin, dijaga bentuknya. Wah, awas keren juga, Bang. banget ya. Berarti ada akarnya dong bro kalau hidup? Ada bang. Nah pas lo lem nggak mati tuh? Enggak, cuman nggak kelihatan. Mus itu kan kecil bang, spora dia. Oh. Jadi dia nggak kelihatan. Akarnya itu Akarnya nggak kelihatan. Jadi antara pala sama kaki itu dia nggak kelihatan. Nggak ada bedanya. Itu lu perlu waktu untuk dari masang sampai hidup merekat di situ atau memang otomatis akan hidup? Jadi kalau Apa ada yang akan mati juga? kan nanti ada yang namanya adaptasi bang. Oke. Gitu. Jadi pasti ada yang mati juga gitu ya. Tapi nanti ada yang survive. Nah itu yang biasanya cepat tumbuhnya sih. Oh gitu. Itu sebabnya kita tadi ngetes air. Nah, iya. Nah, Supaya kemungkinan dia adaptasinya bagus itu bisa kita tabulasi. oke. Jadi ada prediksinya. Oh Hmm. tanaman ini bagus buat di sini. Oh ini tanaman ini bagus buat di sini. Jadi sebaiknya jangan pakai yang ini. Gitu. Siap. Berarti gue tunggu waktu, tinggal lu bikin desain dulu ya bro ya? Iya, nanti gua kasih tambah lo timeline ya bang, kapan gue ini karena habis lebaran itu juga ada ini dulu sambil Siap. gua bikin dulu apa namanya kabel sama tanknya juga. Habis itu pas di itu kita langsung ke sini. Ya, gua mau bikin juga bang, bikin baudarium bang.
buat klien gua. Keren. Kalau dari itu berarti lebih besar lagi ya? Beda konsep sama aquascape. Jadi Oh, setengah bedanya air, apa sih? setengah darat. Oh gitu. Yang kayak nyobain, Oh, tahu. setengah air, setengah darat. Oh, paludarium tuh berarti setengah air, berarti airnya cuma setengah. Itu ada di atasnya ada lagi keluar Iya, gitu ya. tanaman. Jadi Kayak hutan, ada dua habitat. Oh, Ada air dan ada darat. Gitu. Itu paludarium. Oke, kalau aquascape semuanya di dalam air. Nanti kalau lo suka gue bikin juga bang, paludarium. Oh, betul. Kita lihat yang ini dulu nih. Pokoknya ini jadi pengalaman yang baru. Gue juga pengen nge-share bagaimana proses pembuatan, proses diskusi. Banyak banget dari obrolan kita aja, banyak banget yang kalian bisa tahu. Mungkin buat pecinta aquascape udah pada ngerti, tapi banyak juga yang baru. Gue termasuk gue benar-benar dipahamkan tentang konsep, karakter, air, ikan, besaran, bahan yang dipakai itu semua akan membentuk jadi hasil yang bagus atau enggak ya bro. Kalau ada salah satu miss diantaranya aja bisa mengganggu ekosistem yang ada di situ ya. Satu juga ganggu mata sih bang. Oh benar. Jadi kita nggak ngeliat aja. Kalau nanti nggak pas temanya ikannya juga jadi berantakan. Benar, setuju. Karena konsepnya jadi nggak nyatu ya. Nah sini bro, kalau gue sih tadi gambarannya gue pengen kayak ada jalur, ada salah satu spotnya ada waterfall, ada batu, terus ada suasana Jadi hutan. rencana gue sih rencananya karena lo mau kayak gitu ya, gue akan bikin kayak curug gitu loh bang. Kayak curug. Jadi ada air terjun, ada kayak spot kali ke sini gitu ya, tapi di sini tuh sisi jalan. Oke. Jadi dia naik ke sini nih, kalau poin ke sana. Oh ada kayak belokan gitu. Ada belokannya. Jadi orang kayak ke sana lah. Kemana nih? Kemana nih? Gue belok kanan, belok kiri. Karena gue juga suka yang berbau misteri, bukan horor bro, tapi nggak bisa ketebak nih. Iya. Gitu. Ya. Keren. Jangan lupa Aquair juga punya channel YouTube. Apa channel lo? Aquair Indonesia. Yang harus kalian lihat kalau lo pecinta aquascape, lo harus lihat konten mereka yang judulnya Pim My Tank. Itu gokil. Caranya gimana buat orang bisa di Pim My Tank sama lo? Biasanya gue bikin setelah ini bang, sayembara. Sayembara di grup aquascape gitu ya. Nanti ada yang komen-komen, dia mesti ngasih foto tank dia paling bapuk ya, itu yang gue cari bang. Yang paling hancur lah istilahnya. Tuh, lo harus ikut, siapa tahu tank lo yang udah busuk menjadi cakep lagi, walaupun yang ngerjain nggak cakep-cakep amat. Nggak cakep tapi buruk ya bang. Itu Pim My Tank, keren. Oke, di channel lo bikin apa aja? Iya, satu ke my tank, yang kedua gue selalu bikin juga ini sih kalau gue lagi nyeting ke klien. Tapi memang gue ini baru YouTube ini baru ini aja. Iya. Nggak banyak konten, tapi ada juga tip and trick juga sih di channel gue. Gitu. Ini nggak tahu ya, gue percaya banget jodoh itu urusan Tuhan gitu. Jujur bro, yang nge-DM gue pengen bikin aquascape gue banyak, tapi nggak tahu kenapa akhirnya kita yang berjodoh. Itu bukan doa Bang Diki bang. Karena Bang. nonton channel ya kali bang. Bang, ini bang, sama ini bang, sama ini beberapa juga ada yang DM, tapi itu gue bilang jodoh tuh urusan Itu Tuhan. masalah karakter juga sih, karakternya juga. Terus pas gue lihat oke ini seru nih. Akhirnya kita janjian ketemu ya. Iya, kaget gua. Gue juga kaget bang. Dia beneran nggak percaya nih bang. Kenapa lu kaget kenapa? Nggak Gue percaya aja bang. Gue pikir Denny Jaguar kali. Enggak, lu bilangnya gimana ke dia? Lu ini ya sama gua gitu. Terus? Nah biasa gua ke panggil dia kan buat nyeting juga gitu kan. Nah, tadi udah telat nih, parah nih, telat gitu ya. Ya udah gua bilang kita ke Bang Denny. Ini nggak percaya bang, sampai di mobil nggak percaya. Gitu. Karena ini gua bokis. Kenapa lu gak percaya Sering nih? bokis masalahnya. Semoga hasilnya baik. Ya, kita pengen ngikutin semua prosesnya. Kalian juga bisa nonton mulai dari tahapan awal nih, pertemuan pertama gue sama Aquair Indonesia. Bagaimana mereka mendesain, terus tahapan-tahapannya sampai jadinya nanti gimana ya. Oke, thank you. Lihat terus perkembangannya. Jangan lupa subscribe channelnya Aquair Indonesia. Bye-bye. Nah bro, ini buat apa sih? Naruh lampu. Dan ini guys, ini lampu ini, tiang ini nggak dipasang ke bodi nih, tapi dipegangin sama dia. Nggak, ini biar licin, biar bisa kacanya diseret ini.